Jadi insan kamilnya Muhammad Iqbal itu manusia yang mampu secara sekaligus jadi hambanya dan jadi khalifahnya. Makanya konsepnya sangat berbeda dengan insan kamil dalam tasawuf. Beliau mengkritik tasawuf yang hanya fokus pada status manusia sebagai hambanya Allah saja, sering lupa pada status manusia dengan tanggung jawab sosial, tanggung jawab budaya, tanggung jawab intelektual, dan lain sebagainya. Justru manusia utuh ya kalau ada di dua ranah ini sekaligus. Makanya sering teorinya Muhammad Iqbal ini saya ambil untuk menjelaskan level-level pembelajar dalam dunia pendidikan, orientasi orang yang menuntut ilmu. Jadi ini mungkin teori terakhir ya dari saya. Jadi orang menuntut ilmu itu orientasinya, saya sering memilah, ada yang orientasi formalistik yang paling dasar, ada yang orientasinya, kalau formalistik ini ya isinya formal-formal, saintifik ilmu, ada yang orientasinya, ini istilah saya dari Iqbal, orientasinya mistik, dan yang paling puncak ada yang orientasinya profetik. Orientasi formalistik itu pembelajar pencari ilmu yang formalitas saja yang dikejar. Misalnya kalau teman-teman, kenapa sih kuliah ngambil jurusan PAI? Biar dapat gelar SPD, Pak, biar dapat ijazah, Pak, biar bisa ngelamar kerja, Pak. Yo, sebagai seorang muslim, yo kewajiban kita, Pak. Nah, ini formal-formal jawabannya. Tidak salah. Tapi ya kalau bahasanya hadis itu ya kalau niatmu hanya itu ya dapatnya hanya itu, tidak dapat yang lain. Itu biasanya kalau ditanya ini mungkin teman-teman tidak jawab begini, tapi kalau masih ada yang kesadarannya ini berarti kalian ada di level kesadaran mencari ilmu yang paling bawah, kesadaran formalistik. Ya kalau bisa naik kelas sedikit, ada kesadaran saintifik, kesadaran ilmu. Saya ingin dapat ilmunya, Pak. Saya ingin ngerti ini, ngerti itu ilmu. Ini mungkin sering kita pakai ini. Kenapa kuliah mencari ilmu, Pak? Jadi finalnya ya dapat ilmu. Nah, ini sudah bagus, tapi dibandingkan yang formalistik. Tapi masih ada dua level yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi apa, Pak? Selain mencari ilmu, orang barat itu banyak yang level kesadarannya nomor 2 ini, cari ilmu ini. Makanya semboyan mereka science for science. Ilmu ya untuk ilmu. Ilmu itu bebas nilai, kita kuasai seperti apapun. Kalau tatarannya ilmu ya pokoknya harus dianggap benar. Ini kalau fokusnya hanya pada ilmu. Maka dalam Islam ada naik level lagi, ada kesadaran mistik. Mistik dalam tanda petik ya, seperti yang dilakukan para mistikus, para sufi. Para sufi itu apa? Tidak sekedar berhenti di wawasan pengetahuan, tapi melakukan laku pemberdayaan diri. Jadi kesadaran mistik itu bagaimana saya harus jadi orang yang berkualitas, tidak sekedar punya koleksi ilmu banyak. Jadi ini kesadaran mistik, meskipun mistiknya dalam tanda petik seperti yang dilakukan para mistikus. Serius sekali mereka memberdayakan diri. Jadi kayak teman-teman tidak sekedar nilainya bagus atau paham ilmunya, tapi mengupgrade kualitas dirinya. Kalau bahasa kurikulum hari ini, kompetensimu terpenuhi semua. Saya jadi orang yang baik, saya jadi orang yang pintar, saya jadi orang yang religius, spiritual. Nah ini namanya level 3. Kalau kalian bisa ada di sini ilmumu, luar biasa. Kuliah kita ada di level ini, orientasimu luar biasa. Tapi ini belum kamil kalau di Muhammad Iqbal. Kamil itu orang yang di kesadaran tertinggi, namanya kesadaran profetik. Kesadaran mistik itu bagus, kualitasmu tinggi memuncak, tapi ada nuansa egoistik di situ. Kamu yo hebat sih tapi sendiri, yo jago sih tapi yo jagomu sendiri, manfaatmu untuk sekelilingmu kurang. Seperti para sufi itu kan berjalan mendekat pada Allah sampai bersatu dengan Tuhan dalam tanda petik.
sampai sangat dekat dengan Tuhan. Tapi puncaknya kan hanya ini. Ada yang lebih tadi itu. Seperti apa? Seperti para nabi. Kesadaran, makanya namanya kesadaran profetik. Ini baru insan kamil. Setelah kualitasku tinggi apa? Yang ditanyakan selanjutnya adalah apa yang aku berikan pada sesamaku. Seperti Rasulullah itu loh, beliau mi'raj sampai ketemu Allah, berhadap-hadapan, berbicara, ngobrol meskipun min wara'i hijab. Ini sebenarnya kalau dalam dunia tasawuf kan puncaknya perjalanan tasawuf itu kan ketemu Allah itu. Para sufi selesai di situ sudah perjalanan kalau sudah di situ. Tapi Nabi kan tidak begitu, Rasulullah kan tidak begitu. Sudah mendapatkan puncak kenikmatan kembali lagi karena sayang dengan umatnya. Beliau tidak ingin memuncak sendirian. Jadi ingin ngajak juga umatnya dekat dengan Allah. Nah, kesadaran profetik itu begitu. Tidak sekedar kalian market, saya biar jadi orang pinter Pak, saya jadi orang berkualitas Pak, jadi orang yang ngerti macam-macam, dipuji banyak orang, dipahami banyak orang, tapi apa yang saya berikan pada sesamaku, berapa banyak orang yang bisa saya buat berkualitas juga. Ini namanya kesadaran profetik. Tidak ingin hebat sendiri, tapi ngajak yang lain untuk sama-sama hebat. Ini kesadaran profetik. Jadi manusia yang kamil itu tidak hanya manusia yang baik secara vertikal, tapi juga baik secara horizontal. Kontribusinya besar untuk sesamanya. Nah, ini versinya Muhammad Iqbal. Dia selalu bertanya, dengan kualitasku di level ini, apa yang aku berikan untuk sesama? Nah, jadi kalau tadi ada yang tanya kenapa sih teman-teman kuliah, kalau jawabannya biar dapat ijazah, itu level paling bawah. Kalau jawabannya biar dapat ilmu, nomor 2. Kalau jawabannya biar jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, itu nomor 3, berkualitas. Tapi yang paling puncak, biar bisa berbagi, biar bisa berkontribusi untuk sesama, itu puncaknya, namanya kesadaran profetik. Ini baru disebut kamil. Kehadirannya tidak sekedar manfaat, tapi juga maslahat. Manfaat itu benefit, keuntungan untuk diri kita pribadi. Maslahat itu keuntungan yang dirasakan oleh sesama di sekeliling kita. Kalau sudah manfaat, sudah maslahat, insya Allah nanti yang hadir terakhir adalah barokah. Kalau sudah barokah itu sudah luar biasa. Barokah itu kan berlipat gandanya kebaikan yang kita upayakan. Harusnya sih cuma upayanya sekian, tapi hasilnya bisa sangat banyak. Itu namanya barokah. Saya cuma ngajar anak-anak ini saja loh, berapa orang di rumah saya, tapi kok terus efeknya luar biasa. Banyak yang merasa diuntungkan, mendapat manfaat. Pak RT berterima kasih, Pak Lurah berterima kasih, tetangga-tetangga respect pada saya. Ini namanya barokah. Wong ya saya cuma ngajari mereka ikro berapa orang saja. Ini namanya barokah. Kebaikan yang dilahirkan berlipat ganda banyaknya. Nah, baik, saya kira itu ya teman-teman untuk jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi.